Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Ya, karena kita berdua di sini, saya Andi Alamsyah dan rekan saya. Dan saya Hudzaifah Farrozi. Iya, akan menemani kawan pajak pada kegiatan pada sore hari ini. Bisa aja. Ya, dalam acara Bisa aja bincang santai Soal pajak. soal pajak. Dan terkait tadi kita membahas semangat karena tema Semangat kemerdekaan. ya, karena tema semangat kemerdekaan ini Adalah berkaitan dengan tema pengurangan sanksi. pengurangan sanksi PSA Merdeka 78 yang akan kita bahas pada sore hari ini ya, Betul Carlos sekali, ya. Kanca. Oke. Nah, pada kali ini PSA Merdeka 78 nih terkait merdeka dan PSA pengurangan sanksi administrasi. Apa sih yang menjadi titik berat di PSA Merdeka 78 ini? Jadi ya betul sekali Kanca. Jadi saat ini sedang suasana kemerdekaan. Iya, kemerdekaan. Suasana kemerdekaan, jadi Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Oke. Dengan prinsip kemerdekaan ini, jadi diberikan keringanan sanksi supaya wajib pajak, kawan pajak semua di rumah bisa merasa lega, merdeka dari sanksi. Sanksi. Betul sekali Kanca. Oh iya, jadi berhubungan dengan diskon ya, Carlos ya? Betul sekali, berhubungan dengan diskon pengurangan sanksi administrasi. Iya. Nah, tadi bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Apakah semua wajib pajak yang ada di Indonesia ini bisa memanfaatkan program ini, Oh, Carlos? tidak Kanca. Oh, iya. Jadi, program ini hanya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak yang terdaftar di 15 KPP yang berada di bawah naungan Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Oh, jadi yang Contohnya ada di Kendari, Iya. Palopo, Bantaeng, dan yang pastinya Bulukumba. KPP Pratama Bulukumba. KPP Pratama Bulukumba, Sinjai Iya. dan Selayar. Ya, jadi sangat beruntung sekali buat kawan pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara ya, Carlos ya? Betul sekali Karena Kanca. adanya program PSA Merdeka ini. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin biasanya dalam program itu biasanya terkait dengan jangka waktu. Betul. Nah, bagaimana jangka waktu program PSA Merdeka 78 ini? Betul. Jadi program PSA 70, Merdeka 78 ini Iya. diadakan pastinya mulai 17 Agustus Iya. karena temanya kemerdekaan. Sampai permohonannya bisa diajukan paling lambat 31 Januari 2024. Oh, gitu. Oke, Betul. oke. Tapi ada catatan Kanca. Jadi untuk yang mengajukan program ini, mereka harus membayar kekurangan sanksi yang tidak termasuk dalam pengurangan PSA. Oh iya, yang tidak mendapatkan pengurangan ya. Dan paling lambat itu dibayarkan 31 Desember 2023. Iya, iya. Jadi untuk pembayaran paling lambat 31 Desember Betul. 2023 dan untuk pengajuan permohonannya Paling lambat 31 Januari 2024. 31 Januari. Jadi kawan pajak pastikan untuk memanfaatkan program ini dan tidak melewatkan batas waktu yang itu tadi ya. Betul sekali. Dicatat tanggalnya. Iya, catat tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Seperti iklan properti, Senin harga naik. Oh, kali ini tidak. Ini kita nggak naik. Nggak naik. Kita diskon. Kita diskon sampai 30 Desember dan pengajuan paling lambat 30 Januari. 31 Januari. 31 Januari, oke. Terkait diskon tadi, Carlos nih, apa saja sih yang bisa mendapat diskon ini? Ya, jadi diskon ini diberikan, pengurangan ini diberikan untuk sanksi administrasi seperti contohnya SKPKB, STP, atau mungkin kalau bahasa awamnya yang sering didengar wajib pajak, denda keterlambatan pembayaran pajak, Oh iya. denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Oh iya, denda karena terlambat lapor ya. Betul. Oke. Terlambat lapor dan terlambat bayar. Oke, berarti yang bisa diikutkan adalah STP dan SKPKB. SKPKB. Betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya pengurangan sanksi nih, Carlos. Nah, apa yang membedakan PSA Merdeka 78 ini dengan pengurangan sanksi yang telah ada sebelumnya nih? Oh ya, Ika Anca, pengurangan sanksi itu kan selama ini sebenarnya ada ya diatur di Undang-Undang KUP Iya, pasal 36 ayat 1. Nah, bedanya kalau pada saat wajib pajak mengajukan
program yang biasa, pertama itu belum tentu diterima. Iya. Betul ya. Kedua, kalau diterima belum tentu nilainya besar. Oh iya. Kalau ini bisa diterima sangat tinggi kemungkinannya dan jumlahnya juga sangat besar. Oh. Bisa sampai paling tinggi itu 78%. 78 ya. Betul sekali Kak Anca. Wow. Yang sebelum-sebelumnya itu belum dapat dipastikan. Betul, belum bisa dipastikan apakah akan diterima dan ini sudah jelas. Kemungkinan besar diterima dan nilainya juga bisa besar. Oh iya iya, oke. Nah selanjutnya yang mau saya tanyakan Kak Ros nih, prosedur apa saja sih? Mungkin pengenalan ini dulu ya tentang tarif-tarif. Betul, ya jadi ada perbedaan ya. Kita ada 3 tipe di sini di PSA Merdeka. Yang pertama itu adalah yang super. Super yang paling besar. Oke. Jadi super ini diberikan pengurangan sanksi sebesar 78%. Yang mana yang berhak melakukan pengurangan sanksi ini adalah SKPKB yang diajukan paling lambat 60 hari sejak ketetapan terbit. Iya. Oke. Tuh, itu yang super. Yang kedua yang spesial. Oh, namanya spesial. Iya. Oke, tentunya beda. Beda. Tarifnya juga. Tarifnya kalau yang spesial ini pengurangan sanksinya sampai 64%. Oh iya, oke. Untuk 64 ya. ketentuan yang ini, tipe yang ini untuk SKPKB yang diajukan paling lambat 90 hari. Oh iya, yang dari berumur 90 hari. Betul. Oke. Kalau yang tadi 60, yang ini 90 hari sejak ketetapan diterbitkan. Oke. Ada 3. Kita sudah mendengar spesial, super, yang Satu terakhir lagi standar. Standar. Ya. Oh, karena dia paling bawah namanya standar ya. Iya, namanya standar. Jadi kayak martabak kita. Super spesial standar. Standar ya, telur 3, telur 2, telur 1. Iya. Ya, jadi yang standar ini diberikan pengurangan sanksi sebesar 45%. Ya, hampir setengahnya, lumayan besar ya Kanca ya. Tapi ini bisa diajukan untuk semua jenis ketetapan yang berhubungan dengan sanksi. Jadi nggak harus 90 hari, bisa untuk tahun 2021, 22 atau bahkan 2020 pun juga bisa. Oh gitu, ya. Jadi tidak ada batasannya. Termasuk juga diantaranya itu denda-denda yang tadi, keterlambatan. Keterlambatan pelaporan, baik itu pelaporan SPT tahunan pribadi. Seperti yang misalnya terlambat lapor SPT tahunan orang pribadi dendanya 100.000. Ya, itu bisa diajukan. Jadi dikasih pengurangan sebesar 45.000, wajib pajak tinggal bayar 55.000-nya saja. Nah, jadi kan sudah ada pengurangan hampir setengahnya. Oh gitu ya, wow. Lumayan besar ya. Jadi yang saya tangkap tadi ada 3 Kak Ros ya. Super dengan pengurangan sampai dengan 78%. Betul. Spesial pengurangan sampai dengan 64% dan yang terakhir standar sampai 45%. Nah, mungkin yang banyak didapat oleh wajib pajak ini denda terlambat lapor nih Kak Ros. Betul, itu salah satu Apakah yang paling bisa sering. mendapat ikut yang program supernya tadi? Oh, tidak bisa Kak Iya. Anca. Oh, nggak bisa ya? Jadi program super dan spesial hanya bisa untuk SKPKB saja yang ada pokok pajaknya. Jadi ini mungkin bisa sangat berguna untuk kawan pajak yang sedang menjalani pemeriksaan atau setelah menjalankan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksanya itu kan masih baru tuh. Iya. Ya, itu bisa diajukan. SKPKB-nya itu kan biasa ada denda pokok yang benar-benar harus dibayar. Kemudian ada denda keterlambatan dan sanksi administrasi. Iya, sanksi administrasi. Sanksi administrasi dan denda keterlambatan ini bisa dilakukan pengurangan secara super atau spesial. Maksimal 78 Maksimal 78%. ya. Makanya jangan lewat 60 hari. Betul. Supaya bisa memanfaatkan yang 78 itu. Seperti itu Anca. Jadi kalau hasil pemeriksaan itu ada pokok dan sanksi. Yang mendapat pengurangan adalah sanksi administrasinya ya. saja. Oke. Misalnya saya keren sekali nih karena bisa sampai 78% nih Kak Ros. Betul. Berminat untuk ikut program ini. Prosedur apa saja yang diperlukan untuk ikut programnya? Ya, jadi untuk mengikuti program ini yang pastinya harus melakukan penyampaian permohonan ke kantor pajak terdaftar. Ya, mungkin yang harus diperhatikan tadi itu yang pertama untuk membayar pokok dan juga sanksi yang tidak termasuk dalam pengurangan ini. Oh iya, jadi harus membayar pokok. Betul. Dulu ya. Jadi pokoknya harus dibayar dulu, kemudian baru dia bisa mengajukan. Oke. Ya. Persyaratan-persyaratannya ini selain mengajukan permohonan itu ada 3 persyaratan utama Kak Anca. Oh iya, apa itu? Yang pertama mungkin tadi sudah ya,
membayar, Oke. membayar. Jadi harus ada bukti pembayarannya. Oh, Ya. bukti pembayaran menjadi salah satu Betul. lampiran. Menjadi salah satu lampiran. Oke, bukti pembayaran. Bukti pembayaran, fotokopinya saja boleh. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pelaporan SPT tahunan 3 tahun terakhir. Oh, jadi harus melaporkan SP tahunan 3 tahun terakhir ya? Betul sekali. Jadi buat kawan pajak yang mau ikut ini, tapi belum melaporkan SPT tahunan, harus melaporkan dulu SPT tahunannya. Iya, 3 tahun terakhir. Betul. Atau sampai batas wajib lapornya. Jadi kalau baru terdaftar 2022 atau 2021 cukup tahun tersebut saja yang dilaporkan. Melampirkan bukti lapor 2021 dan 2022 saja. Betul sekali. Oh iya, oke. Yang pertama bukti bayar, bukti lapor, terus apa lagi Kak? Yang terakhir itu adalah fotokopi ketetapannya. Oh, salinannya. Betul. Salinan ketetapannya itu juga harus dilampirkan. Oke. Seperti itu. Iya. Nah, misalnya nih, saya mau ikut, saya harus mendownload formulirnya di mana, Kak Ros? Nah, untuk formulirnya itu sebenarnya kami sudah menyediakan ya. Jadi dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara telah menyediakan ada format Excel. Iya. Ya. Format Excelnya bisa di-download di bit.ly / program PSA Merdeka 78. 78. Saya ulangi lagi. Iya. bit.ly / program PSA Merdeka 78. Jangan lupa huruf besar di tiap kalimat dan PSA. Jadi program P-nya besar, PSA PSA-nya besar, Merdeka M-nya besar dan 78. 78, iya. Betul. Itu kalau mau download Excelnya. Atau bisa juga kawan pajak menghubungi kami di kantor pajaknya masing-masing, baik melalui WhatsApp ataupun email. Oh, bisa lewat email ya? Bisa. Jadi kalau di KPP Bulukumba itu emailnya kpp.806@pajak.go.id. .go.id. Ya, saya ulangi kpp.806@pajak.go.id. Oh, gitu. Kawan pajak bisa bertanya, saya mau ikut PSA dong. Gitu. Persyaratannya apa? Oh, bisa Ya, ditanyakan lewat email. Betul. Atau saya minta formulirnya. Nanti formulirnya akan dikirimkan lewat email. Lewat email. Betul sekali. Oh iya, jadi kirim-kiriman file itu lebih mudah lewat email ya. Betul. Nah, kalau saya nih sebagai wajib pajak nih, untuk komunikasi dan lain-lain itu saya seringnya lewat WhatsApp, Kak Ros. Lewat WhatsApp Apakah ya? bisa lewat WhatsApp untuk komunikasinya dengan kantor pajak? Bisa sekali Kak Anca. Jadi untuk WhatsApp itu kita menyediakan layanan konsultasi ya. Iya. Layanan konsultasi. Layanan konsultasinya itu bisa diakses di Linktree Info 806. Oh, info 806. Betul. Jadi Linktree / Info 806. Jadi di situ ada semua nomor Betul. layanan dan Ada nomor layanan, nomor konsultasi, email pun juga ada. emailnya juga Betul. ada ya. Ya, jadi salah satu plusnya KPP Bulukumba itu kalau dia mengirim lewat email, hari itu pasti dibalas. Oh, dibalas di hari yang sama. Betul. Selama keren sekali ya. Iya, selama jam kerja. Jam kerja. Iya. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore itu biasanya kami balasnya Iya. cepat karena ada petugas yang standby untuk membalas email. Kalau misalnya saya, lupa nih, baru mengirimkan email di jam 8 malam, dibalas nggak Kak Ros? Pasti dibalas, tapi dibalas. besok paginya. Oh, dibalas ketika petugasnya Betul. online ya? Ketika petugas Iya. online kembali baru dibalas. Seperti Iya. itu. Jadi kawan pajak jangan khawatir ketika ingin mengajukan pertanyaan atau segala macam itu banyak kanal ya. Betul Banyak sekali. kanal yang telah disediakan KPP Pratama Bulukumba, ada email, ada layanan WhatsApp untuk komunikasi terkait Betul prosedur dan khususnya terkait PSA Merdeka. Khususnya terkait 78 PSMK ini. 78 ini. Oke. Mungkin kita sudah bisa lihat ininya kali ya. Oh, mungkin satu lagi Kak Anca. Jadi kan mungkin kawan pajak ada yang tidak menyimpan bukti pelaporan. Oh Ya. ya. Bukti pelaporan tidak menyimpan itu bisa di-download sendiri apabila kawan pajak melaporkan sendiri secara online di DJP online, login, kemudian pilih menu pelaporan. Iya. Ya, di situ ada arsip pelaporan 3 tahun terakhir atau yang pernah kawan pajak laporkan bisa download di situ. Iya. Atau kalau sulit, ada kendala, atau selama ini lapornya masih manual, itu bisa tanya juga ke petugas pajak. Petugas pajak melalui kanal yang tadi disebutkan. Kanal ya? yang tadi disebutkan, lewat email atau lewat WhatsApp, minta bukti pelaporannya. Bukti pelaporannya. Betul. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang lupa simpan di mana apa segala macam itu bisa
minta ulang. minta kembali di petugas ulang. Termasuk Iya. STP-nya tadi. STP, iya, karena STP-nya. menjadi salah satu lampiran ya. Jadi di salah permohonan. satu persyaratan. Atau Iya. mungkin kawan pajak di rumah yang merasa, aduh saya nggak tahu ini, saya ada tunggakan atau tidak. Itu juga bisa. Tanya dulu, saya ada tunggakan atau tidak. Bisa. Bisa tanya dulu, nanti akan kami Iya. informasikan tunggakannya. Jadi terkadang tuh kawan pajak bertanya, saya selama ini menjalankan kewajiban perpajakan ini sudah berapa sih? Ada nggak sih ya? Betul. Kadang kan STP kita nggak saya? tahu ya. Saya selama ini sudah benar belum ya? Itu Pembayaran dia. saya ada yang kurang belum ya? Ya, tahu. Gitu. Mumpung ada PSA Merdeka ini, saya mau tanya ke kantor pajak bagaimana kewajiban terkait STP dan SKP saya. Betul. Kalau ada, segera saya ikutkan. Betul sekali. PSA Merdeka ini. Betul. Oke, selanjutnya mungkin ada juga kawan pajak yang bertanya nih Kak Ros. Saya ada di luar, misalnya terdapat Bulukumba tapi sedang ada di Jakarta. Oh ya. Bagaimana dong Kak Ros? Saya mau ikut, saya mau sekali ikut program ini. Oh, ya. Jadi bisa tetap ya Kak Anca ya. Mm-mm. Kalau misalnya berada di luar kota, entah dinas atau mungkin sedang liburan, Iya. tapi mau sekalian nih ajukan, itu permohonannya bisa dikirim lewat pos. Oh bisa lewat pos Bisa ya? lewat pos. Tinggal dikirim saja ke KPP Pratama Bulukumba. Tulis saja di alamatnya Jalan Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bulukumba, iya. Sangat lancar ya? Sangat lancar sekali. Iya. Sudah berapa tahun Kak Ros? Sudah 6 tahun. Tahun 6 ke-6 ini. Tahun ke-6, iya. Sudah ahlinya KPP Pratama Bulukumba. Sudah lama menguasai medan lokal. Iya, oke. Itu tadi kalau misalnya ada yang dari luar dikirim lewat pos saja ya. Nanti diterima di sini oleh TPT akan dicetak bukti penerimaan permohonannya. Ya. Mungkin kawan pajak yang di rumah agak bingung ya. Mm. Kan tadi kita sudah tahu harus mengajukan formulir permohonan sama 3 persyaratan utamanya. Tapi mungkin cara isi formulirnya gimana? Nah, itu dia. Gimana caranya ngisi formulir? Kawan pajak belum tahu. Iya. Mungkin Kak Anca bisa. Iya. Kita sudah menyediakan video tutorial Kak Ros. Oh iya. Ada video tutorial di sini bagaimana mulai dari mendownload formulir di link bit.ly yang tadi yang telah disampaikan Kak Rozia. Tuh, program PSA Merdeka sampai dengan 78. itu dan melakukan pengisian formulirnya. Oke, mungkin bisa kita lihat langsung saja ya. Kita lihat bersama. Oke, silakan. Berikut ini adalah petunjuk singkat cara mengunduh dan mengisi formulir PSA Merdeka 78. Pertama, buka URL berikut melalui web browser Anda. Kemudian, download file yang muncul. Tombol download terletak di sudut kanan atas. Buka lokasi file yang sudah Anda download. Klik kanan dan cari pilihan untuk mengekstrak file berbentuk RAR yang telah di-download tersebut. Silakan baca dokumen pengumuman dan tata cara program PSA Merdeka 78 dengan saksama. Formulir yang digunakan untuk program ini berbentuk Excel. Pastikan untuk mendownload file terbaru karena bisa jadi terdapat revisi. Satu formulir Excel digunakan untuk satu permohonan saja. Silakan gandakan formulir tersebut sesuai kebutuhan Anda. Berikut adalah petunjuk pengisiannya. Bagian yang harus diisi berwarna lebih terang. Identitas NPWP diisi tanpa tanda baca. NPWP, nama, alamat, dan KPP terdaftar diisi sesuai identitas SKPKB atau STP yang akan dimohonkan pengurangan melalui program PSA Merdeka 78. Berikutnya, isikan nomor SKPKB atau STP, tanggal, jenis pajak, masa tahun pajak. Program mana yang dapat Anda pilih akan menyesuaikan. Contoh, PT Angkutan Jaya memiliki 2 SKPKB dan 1 STP. SKPKB pertama memiliki nilai pokok 20 juta, nilai sanksi administrasi 5 juta,
dan diterbitkan tanggal 10 Agustus 2023. Maka, untuk SKPKB ini bisa memilih salah satu dari 3 program yang disediakan. SKPKB kedua memiliki nilai pokok 20 juta, nilai sanksi administrasi 5 juta, dan diterbitkan tanggal 5 Juli 2023. Maka, untuk SKPKB ini hanya bisa memilih program spesial atau standar. Sedangkan untuk STP dengan nilai 1 juta rupiah yang diterbitkan tanggal 8 September 2023 hanya bisa memilih program standar. Sesuai dengan program yang dipilih, Anda akan mendapat hasil hitung otomatis jumlah yang harus dibayar, tanggal batas waktu pembayaran, dan batas waktu penyampaian permohonan. Silakan membuat kode billing dengan nilai sesuai hasil hitung otomatis dan membayarkannya di tempat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak, misalnya bank, kantor pos, atau internet banking. Setelah mendapat bukti pembayaran pajak, isikan jumlah pembayaran, NTPN, tanggal bayar, dan bank tempat pembayaran. Berikutnya, silakan isi identitas penandatangan surat permohonan. Isikan nama, NPWP, jabatan, alamat, dan nomor telepon yang bisa menerima pesan WhatsApp. Jika penandatangannya adalah kuasa, jangan lupa lampirkan surat kuasa khusus. Untuk nomor surat permohonan, silakan isi dengan nomor dari sistem penomoran Anda atau dapat dikosongkan saja. Isi tanggal dan kota penandatangan, lalu pilih permohonan pengurangan pertama atau kedua. Isi tanggal penyampaian SPT tahunan tahun 2020, 2021, dan 2022. Cetak sheet checklist dan sheet permohonan 361A. Silakan tanda tangani permohonan dan untuk wajib pajak badan, stempel permohonan Anda. Silakan melengkapi permohonan sesuai daftar pada lembar checklist. Serahkan permohonan Anda sebelum batas waktu pengajuan permohonan yang dapat Anda lihat di sheet isian nomor 19. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kantor pajak Bulukumba di nomor WhatsApp berikut. Pajak Kuat Indonesia Maju. Ya, Itu tadi ya, sudah kita lihat bersama sudah Kak Ros kita ya. bersama videonya. Mungkin buat kawan pajak yang belum jelas, Ya. nanti videonya kita post ya, Ya, di YouTube. di YouTube KPP Pratama Bulukumba. Cari saja Pajak Bulukumba. Pajak Bulukumba. Nanti kami post videonya. Iya. Mungkin percakapan ini kalau sempat kita post juga. Ya, biar menjadi tutorial buat kawan pajak Kak Betul. Ros ya. Yang antusias untuk ikut program ini, tapi masih bingung tentang cara pengisian dan pendownloadan dokumennya. Betul sekali. Itu bisa dilihat di tutorial yang Disediakan. barusan kita saksikan. Oke, sudah ada pertanyaan masuk ya? Iya. Dari Rizkal Nealis imut sekali. Oh, nah ya. Bagaimana nih Kak Ros? Jika surat tunggakan pajak saya hilang, apakah dapat dibantu oleh kantor pajak untuk mencetak kembali surat tunggakan pajak tersebut? Oh ya, tadi ya. Iya. Ya, untuk kawan pajak, ya mungkin ini banyak sekali ya kawan pajak di rumah ya. Dia surat tunggakannya sudah nggak tahu kemana ya. Iya. Itu bisa untuk dicetak kembali. Gimana caranya? Paling gampang mungkin email. Email. kpp.806@pajak.go.id. Oh, ya. Atau mungkin kalau persyaratan lainnya siap, langsung ke sini. Nanti kami bantu cetakan di kantor pajak. Oh iya. Jadi walaupun tidak sedang di Bulukumba pun bisa ya. Betul. Jadi saya mau mengajukan tapi tidak mempunyai salinannya nih. Jadi cukup dengan mengajukan permohonan secara lewat email. Betul sekali, bisa secara online atau WhatsApp kalau lebih senangnya WhatsApp ya. Tadi Oh, ya. WhatsApp, Bisa iya. lihat di Linktree tadi ya, Oh Linktree iya, info iya. 806. Bisa juga ya. Iya. Oke.
Mungkin kita langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Kak Ros. Oh iya. Iya. Salah satunya, satu STP denda dibuatkan satu permohonan atau bisa diajukan pengurangan beberapa STP dalam satu permohonan nih, Kak Oh Ros. iya. Jadi untuk kawan pajak di rumah yang lebih dari satu tunggakan itu bisa diajukan semuanya. Iya. Tapi untuk mengajukannya satu permohonan hanya bisa untuk satu. Jadi kalau misalnya ada 5 permohonan yang mau diajukan, itu bisa diajukan semuanya, tapi satu permohonan satu ketetapan. Jadi ada 5. Oh iya, berarti masing-masing dibuatkan permohonan ya? Betul sekali. Beserta lampiran kelengkapannya tadi. Betul sekali beserta kelengkapannya. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak Ros. Apabila terdapat ketetapan yang sudah diajukan pengurangan sanksi, sebelum keluarnya program PSA Merdeka ini, tapi akhirnya wajib pajak mau ikut program ini. Nah, jadi dia sudah ada ketetapan ajukan pengurangan, tapi bukan PSA Merdeka, belum keluar yang biasa. keputusannya. Ya, dan setelah melihat podcast ini mungkin tertarik untuk ikut. Bagaimana dong, Kak Ros? Oh, jadi bisa ya. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur mengajukan pengurangan sanksi, mungkin boleh ditunggu dulu sampai pengurangan sanksinya selesai. Ya. Kemudian kalau misalnya ditolak atau diterima tapi diterimanya cuma sedikit, misalnya cuma 10%, ya, kawan pajak bisa mengajukan lagi dengan persyaratan PSA ini. Ya, mengajukan lagi secara PSA dan bisa dikurangi sanksinya sampai batas PSA-nya masing-masing. Oh iya. Jadi pengajuannya ini bisa walaupun sudah ada keputusan, tetapi ketika dia belum sesuai dengan PSA Merdeka, masih bisa diajukan lagi. Betul. Jadi ini bisa juga untuk kawan pajak yang kemarin saya udah ngajukan pengurangan sanksi, tapi cuma dapat sekian. Ya. Iya. Saya yang 1 juta, jadinya 800.000. Wah, masih banyak ini. Iya. Ya. Padahal kalau ikut PSA Merdeka bisa dikurangkan sampai 450.000. Iya, bisa berkurang sampai 550.000 saja yang harus dibayar. Gitu. Boleh juga. Diikutkan lagi permohonan selanjutnya. Tapi ingat, untuk pengurangan sanksi maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Betul. Jadi kalau udah kemarin mengajukan sekali, PSA ini yang terakhir. Ya. Kalau sudah mengajukan 2 kali sebelumnya, tidak bisa lagi. Oh gitu ya, karena PSA Merdeka ini sepertinya menjadi salah satu permohonan pengurangan sanksi. Betul, jadi harus tetap sesuai dengan ketetapan KUP. Yang pasal 36 ayat 1 tadi. Diajukan paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak Ros. Oh, masih ada lagi? Iya. Antusias sekali nih pertanyaan dari kawan pajak yang ada di sini. Mungkin banyak sekali yang mau ikut kan? Banyak sekali titipan yang masuk di HP saya, Kak Ros. Nah, saya mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Apakah pembayaran sisa sanksi yang tidak mendapat pengurangan tersebut bisa dibayar melalui mekanisme pemindah bukuan? Oh iya, jadi PBK. Betul, PBK ya. Berarti kawan pajak ini sebenarnya punya kelebihan bayar ya, kelebihan bayar. Nah, apakah bisa kelebihan bayar ini saya untuk bayar kekurangannya yang PSA Iya. Ya, untuk bagian yang tidak, itu bisa kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa langsung bermohon saja pemindah bukuan untuk memindahkan kelebihan pembayaran pajak kawan pajak ke pembayaran ketetapan yang akan diajukan PSA. Misalnya, contoh ya Kak Anca ya. Iya. Kawan pajak ini merupakan perusahaan PKP. Ya. Kemudian ada kelebihan pembayaran PPN, ya, yang harusnya sekali dibayar 2 kali, nggak sengaja kebayar 2 kali, jadi ada lebih kan. Nah, kelebihan ini bisa dipindah bukukan ke ketetapan yang akan dikurangi. Misalnya, yang akan diikutkan PSA ini. betul, misalnya kawan pajak ada karena PPN ya kita ngomongin ya, ada keterlambatan pembayaran PPN juga, pelaporan PPN, 500.000. 500.000, misalnya ada 5, ya. Ini kelebihannya ini bisa dipindahkan untuk 4. Misalnya 275.000 dikali 4. Nah, itu berarti kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan atas PPN yang lebih ini ke 4 ketetapan tersebut. Iya. Lewat pemindah bukuan jadi satu saja yang perlu dibayar. Iya. Jadi pembayaran melalui mekanisme PBK pun dimungkinkan ya? Betul. Jadi tidak harus lewat NTPN tapi bisa juga lewat PBK. Kalau melalui mekanisme pembayaran yang menjadi lampiran adalah bukti bayar. Betul. Berarti yang ketika kita melalui mekanisme PBK yang menjadi lampiran Bukti pemindah bukuan. bukti pemindah bukuan hasilnya ya, hasil Iya, pemindah bukuannya. hasil Kak Ros, pemindah ya? bukuannya. Oh iya oke. Jadi demikian kawan pajak.
kawan pajak yang mungkin ada kelebihan atau salah store itu silahkan untuk melakukan pemindah bukuan ke sanksi administrasi yang tidak diberikan pengurangan. Betul. Sebagai syarat untuk mengikuti PSA. PSA Merdeka ini. Oke. Saya kira pertanyaannya udah habis, Kak. Sudah habis. Iya. Oke, untuk kawan pajak jangan ragu ya, mungkin ada yang nggak sempat bertanya di sini. Kami tetap membuka kesempatan kawan pajak untuk bertanya, baik lewat WhatsApp, datang langsung ke kantor pajak atau lewat email. Kawan pajak bisa bertanya ke seluruh petugas pajak, baik di helpdesk, akun representatifnya, pemeriksa maupun jurusitanya juga bisa. Iya. Oke, jadi banyak sekali yang bisa diminta informasi. Betul sekali. PSA Merdeka ini. Nah, Karos, sorry. Ternyata masuk lagi pertanyaan. Masuk lagi pertanyaan. Boleh sekali, boleh sekali. Antusias sekali saya bacakan ya. Kak, ini dari Tri Hairil Cebeleh. Kak, pembayaran selisih sanksinya wajib saya bayar sebelum permohonan diajukan atau menunggu keputusannya terbit? Oh ya, jadi untuk permohonan PSA ini sanksinya itu harus dibayarkan lebih dulu ya. Oh iya. Makanya tadi salah satu persyaratan adalah bukti pembayaran. Bukti bayar. Bukti bayar dari nilai yang tidak dikenakan sanksi. Karena kemungkinan besar PSA ini akan diterima. Iya. Selama persyaratannya lengkap. Salah satu persyaratannya adalah bukti pembayaran pajak. Ya, jadi harus melakukan pembayaran terhadap yang 55% tadi ya. Betul. Misalnya 55% atau juga yang 22%. Karena nilai sisanya 45% adalah sudah pasti Diterima. diberikan Betul pengurangan. sekali. Jadi begitu ya dari Kak Tri Hairil Cebeleh. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Oh, ada lagi? Ya, admin terakhir ya. Oke, buat dari Ibu Nur Hasna sayang selalu, namanya. Apakah bisa saya mengajukan terlebih dahulu formulir pengurangan sanksi sebelum melunasi sanksi administrasi yang tidak jadi pengurangan karena dana perusahaan saya belum cukup? Aduh, bagaimana nih Karos? Itu sayang sekali ya. Ya, jadi untuk mengajukan permohonan PSA ini pengurangan sanksi itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Iya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Betul. Jadi kalau misalnya kawan pajak belum bisa melakukan pembayaran dulu, mungkin bisa sebagian dulu. Ya, misalnya kan ada beberapa ketetapan tuh, ketetapan yang kecil saja dulu. Nanti bisa mengajukan paling lambat 31 Januari sisanya. Yang penting dibayarkan sebelum 31 Desember. 31 Desember. Jadi waktunya masih panjang ya. Masih panjang. 31 Desember itu sekarang September, Oktober, November. Masih ada 3 bulan Betul, lebih ya. masih ada 3 bulan lebih. Jadi untuk mengumpulkan dana. Karena sangat sayang nih. Betul. Kalau sampai kelewatan program PSA Merdeka 78. Karena ini kesempatan. Kesempatan. Dan ini nggak ada di kanwil lain. Dari di kanwil lain. Dan belum tentu tahun depan ada, Karos. Belum tentu tahun depan ada lagi. Jadi menjadi kesempatan buat kawan pajak nih. Mari manfaatkan PSA Merdeka 78. Seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan mungkin, Karos? Mungkin kira-kira itu saja. Mungkin saya bisa sampaikan terakhir, manfaatkan kesempatan ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya supaya kita bisa sama-sama merdeka dari sanksi. Iya, merdeka dan tentunya menjadi lega. Menjadi lega. Iya, siapa sih yang tidak lega kalau utang pajaknya sudah tidak ada? Betul sekali. Aduh, kalau tidak ada utang itu enak banget ya. Oke, nah kawan pajak, itu telah dijelaskan secara rinci tadi dari Kak Rosi tentang ketentuan dan prosedur dari PSA Merdeka 78 ini. Kami harapkan kawan pajak dapat segera mengikuti sebelum batas waktu yang telah ditentukan tadi. Sebagai tambahan ini lagi Kak Rosi, informasi lagi tentang validasi NIK dan NPWP. Betul Jadi sekali. kepada kawan pajak jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP karena selanjutnya NIK akan digunakan sebagai pengganti NPWP. Betul sekali. Mulai tahun depan nomor NIK akan bisa digunakan sebagai nomor NPWP. Untuk kawan pajak di rumah yang belum melakukan pemadanan NIK bisa melakukan dengan online, secara online di DJP online. Iya. Login, kemudian pilih profil. Profil. Betul sekali. Di profil itu tinggal diupdate datanya. Diupdate datanya. Nomor Ada NIK, data NIK, data pekerjaan, data keluarga, nama, kemudian disimpan. disimpan ya. Betul. Sesuai Atau- kartu keluarga ya. Betul, sesuai kartu keluarga. Atau mungkin buat kawan pajak yang sekalian nih
Kalianlah saya mau ikut PSA. Iya. Bisa datang ke kantor pajak terdekat, lakukan NIK sekalian mendapatkan informasi tentang PSA Merdeka 78. 78. Iya, itu dia kawan pajak. Jadi validasi NIK juga menjadi bagian penting ke depannya. NIK akan menjadi NPWP. Supaya data kita valid. Oke. Nah, setelah informasi tadi, tibalah di ujung acara kita pada hari ini, Kak Ros. Oke, terima kasih Kak Ros telah hadir bersama kita. Terima kasih juga Kak Anca. Iya. Dan tentunya terima kasih kepada kawan pajak yang sudah sangat aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Iya, dan antusias sekali ya sampai di penghujung acara tadi masih Ada terus-terusan lagi saja masuk ininya pertanyaannya. Oke, mungkin saya tutup dengan satu pantun Kak Ros. Oh iya, pantun. Oke, pantun. Tadi saya sudah mendapatkan titipan pantun. Saya bacakan, minta tolong cakepnya ya. Siap. Ya, kawan pajak dibantu cakep ya. Siang-siang makan ayam lalapan. Cakep. Sorenya makan pecel Bu Mega. Asik. Ayo ikut PSA Merdeka 78. Hapus sanksi, bikin lega. Luar biasa. Terima kasih. Saya Andi Alamsyah dan rekan saya Hudzaifah Farrozi. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sampai jumpa, lagi kawan pajak. kawan pajak.